Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hakikat sholat. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ika Hayu Utami dengan NIM 25207100018. Lalu yang kedua ada Mahardika Malika Purnama Yusuf dengan saya sendiri 25207100036 dan Siti Khairul Mufidah dengan NIM 25207100040. Nah, jadi hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin udah sering kalian dengar, tapi belum tentu kalian tahu dalamnya, yaitu hakikat sholat. Oke, aku punya pertanyaan. Kalian tahu gak sih sholat itu sebenarnya artinya apa? Nah, jadi gini, kalau dari sisi bahasa, kata sholat itu mempunyai dua makna, yaitu ikatan dan doa. Nah, kalau makna ikatan ini mencerminkan hubungan yang erat antara kita sebagai hamba dengan Allah sebagai Rabb kita. Sedangkan sebagai doa, sholat itu adalah cara kita berbicara, memohon, dan mencurahkan isi hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau dari sisi istilah, sholat adalah ibadah yang tersusun dari ucapan dan gerakan, dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan oleh syariat. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu hakikat sholat. Nah, ini dia teman-teman bagian yang paling penting dan sering banget kita skip tanpa sadar. Kalian pernah gak sih sholat tapi pikiran kemana-mana? Contohnya kayak masa apa ya hari ini? Tadi ngapain ya? Nah, itu artinya kita belum sampai ke hakikat sholat yang sesungguhnya. Karena hakikat sholat itu intinya adalah menghadirkan hati kepada Allah, atau bahasa kerennya dukun al-qalb, bukan soal gerakan doang ya. Nah, di sini para ulama dan sufi membagi hakikat sholat menjadi 3 tingkatan. Nah, yang pertama, sholat syariat. Ini adalah dasarnya, yaitu menjalankan sholat sesuai aturan syariat. Lalu yang kedua, sholat hakikat. Levelnya naik. Nah, di sini kita nggak cuma gerak, tapi hati kita benar-benar hadir dan fokus kepada Allah. Ibadahnya jadi pengalaman batin yang sungguh-sungguhnya. Lalu yang ketiga dan yang paling tinggi levelnya adalah sholat ma'rifat. Nah, kalau di level ini, seseorang sudah benar-benar mengenal dan dekat banget dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada slide berikutnya yaitu ada dasar hukum sholat. Terus apa dasar hukumnya sholat itu wajib? Nah, kalau di sini ada 3 sumber utamanya. Yang pertama dari Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar raki'in. Nah, jadi isinya itu perintah langsung dari Allah untuk mendirikan sholat, baik secara individu maupun bersama-sama. Lalu yang kedua ada Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Nah, di surat ini Allah menjelaskan bahwa sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi sholat itu punya fungsi moral dan fungsi sosialnya loh. Dan yang ketiga ada dari hadis riwayat Ahmad yang menjelaskan tentang sholat digambarkan seperti tali terakhir yang mengikat seorang muslim pada agamanya. Kalau talinya putus, ngeri banget kan? Makanya sholat itu wajib kita jaga. Yang selanjutnya ada peranan sholat, yang dimana peranan ini sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, baik secara spiritual, psikologis, maupun kesehatan jasmani. Yang pertama ada peranan spiritual. Jadi, sholat itu bikin kita makin dekat sama Allah, merasa bersyukur, dan ingat bahwa kita sebagai manusia itu butuh Dia setiap detiknya. Selain itu, sholat juga mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hal ini tertera di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Dan sholat itu juga menjadi tiang agama alias simbol utama keimanan seorang muslim. Karena
sholat itu akan menjadi amal pertama yang akan dihisab di akhirat kelak nanti dan menjadi penyelamat juga di akhirat. Yang kedua ada peranan psikologis, yang dimana sholat ini secara ilmiah terbukti bisa mengurangi rasa kecemasan dan jadi tempat healing yang paling mujarab. Karena di dalamnya seseorang mencurahkan semua beban kepada Allah SWT tanpa perantara. Jadi sholat ini menjadi proses perjalanan spiritual yang memberikan kedamaian batin. Yang ketiga, peranan jasmani. Jadi setiap gerakan sholat itu memiliki manfaat kesehatan fisik, yang dimana gerakan-gerakan ruku itu bisa membuat sirkulasi atau melancarkan peredaran darah. Sirkulasi darah itu bisa lancar gitu loh. Yang terus posisi sujud itu bisa bermanfaat bagi kesehatan otak karena aliran oksigen yang optimal ke sel-sel saraf dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yakni syarat dan rukun sholat. Rukun itu sendiri merupakan gerakan dan bacaan yang ada di dalam sholat, mulai dari niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, ruku dan i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir, dan salam. Sedangkan syarat sholat itu merupakan hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat, yaitu yang pertama, suci dari hadas besar dan kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, masuk waktu sholat. Nah, di sini tertera tabel rukun-rukun sholat beserta bacaannya. Yang pertama ada niat, yang dimana niat ini diucapkan dalam hati sesuai sholat yang dikerjakannya. Yang kedua, takbiratul ihram, dengan membaca Allahu Akbar sambil angkat tangan sejajar bahu atau telinga. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu dan membaca doa iftitah, yakni doa pembuka sesuai mazhab atau kelaziman. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah, yang dimana bacaan ini wajib di tiap rakaat. Yang kelima, ruku, yakni gerakan membukukan badan dalam sholat, di mana posisi punggung dan kepala harus sejajar serta lurus seperti papan. Kedua tangan memegang lutut dengan jari-jari mengenggang, dan dilakukannya dengan tumak nina atau berhenti sejenak. Nah, gerakan ruku ini membaca surah Subhana Rabbiyal Adzimi 3 kali. Yang keenam, gerakan i'tidal dengan membaca Sami Allahu liman hamidah, lalu Rabbana lakal hamd. Yang ketujuh, sujud 2 kali, yang dimana dengan cara merendahkan diri, meletakkan dahi dan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, serta ujung jari kaki ke lantai atau ala sholat, dengan membaca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, dan duduk iftirash, yakni doa duduk di antara dua sujud. Yang kedelapan, tasyahud akhir, dengan membaca at-tahiyat dan sholawat Ibrahimiyah. Yang terakhir, salam, dengan gerakan yang dilakukan dengan menolehkan wajah ke arah kanan dan kiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang menjelaskan tentang waktu pelaksanaan sholat 5 waktu, yaitu ada sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Yaitu sholat subuh ada 2 rakaat. Fajar, sani hingga terbit matahari. Salat zuhur ada 4 rakaat, tergelincirnya matahari hingga menjelang asar. Salat asar ada 4 rakaat, bayangan seukur benda hingga terbenamnya matahari. Yang kelima ada salat maghrib, yaitu 3 rakaat, terbenamnya matahari hingga hilangnya syafaq merah. Yang keenam ada salat isya, yaitu ada 4 rakaat hingga hilangnya syafaq merah hingga menjelang fajar sani.
Hal-hal yang membatalkan sholat yaitu ada berbicara dengan sengaja, makan dan minum dengan sengaja, gerakan berlebihan, maksudnya 3 berturut-turut, tertawa dengan suara keras, meninggalkan rukun atau syarat. Hadas, maksudnya besar maupun kecil, terkena najis, terbuka aurat dengan sengaja, murtad, sholat sebelum waktunya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Sholat itu bukan cuma ritual atau gerak-gerak 5 kali sehari. Sholat itu adalah ibadah terlengkap yang punya kedalaman spiritual, manfaat psikologi, bahkan manfaat fisik. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ada rukun yang harus dijalani, dan semua itu bukan untuk memberatkan kita, tapi justru untuk melindungi dan memuliakan kita sebagai manusia. Yang terakhir ada penutup. Kita nggak tahu kapan kesempatan sholat kita yang terakhir. Ingat ya, satu pesan dari kita, jangan lupa sholat dan jangan sampai meninggalkan sholat. Karena sholat itu kewajiban bagi seorang muslim. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhiru qouli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.